Baiklah, di sini saya akan membahas soal tipe A nomor 8. Soalnya di sini diketahui bahwa terdapat prisma segitiga dengan sudut puncaknya yaitu 30 derajat. Nah, pada prisma tersebut memiliki indeks refraction N. Nah, karena pada soal di sini tidak diketahui, maka saya anggap N-nya seperti prisma pada umumnya yaitu 1,5. Nah, lalu yang ditanyakan dari soal adalah berapa sudut terkecil dari theta 1 sehingga di sini terdapat pembiasan dari sisi yang lain. Nah, sebelumnya kita harus dituliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Maka yang diketahui di sini adalah sudut puncak apexnya yaitu C sebesar 30 derajat. Nah, setelah itu di sini ada N udara. N udara kita anggap sebagai 1 dan N prisma dianggap 1,5. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar prismanya lebih besar sehingga kita lebih mudah untuk menguraikannya. Di sini saya menggambar lebih besar. Di sini dengan sudut apex 30 derajat. Kita buat garis normal terlebih dahulu. Di sini ada sinar datang theta 1. Nah, lalu di sini ada sinar biasnya. Nah, yang ditanya adalah berapa sudut terkecil dari theta 1 sehingga di sisi yang sebelah sini akan terbentuk pembiasan. Nah, jadi soal ini kita ketahui merupakan salah satu penerapan dari pemantulan sempurna atau pembiasan sempurna. Nah, jadi langkah yang pertama adalah pada konsep pemantulan sempurna atau pembiasan sempurna. Ya, di sini pada konsep pemantulan sempurna kita ketahui bahwa rumusnya adalah, kita terus dijawab, sin theta C itu sama dengan N2 per N1. Kita harus ingat syaratnya bahwa N1 itu harus lebih besar dari N2. Kita perbesar. Ya. Nah, karena N1 harus lebih besar, maka N1-nya di sini adalah N prisma. Dan N2 adalah N dari udara. Nah, maka kita dapat menentukan sudut theta C-nya. Maka sin theta C sama dengan N udara per N prisma, di mana sin theta C N udaranya diketahui 1 dan N prisma 1,5. Maka sin theta C sama dengan 1 dibagi 0,667. Maka theta C sama dengan antisin 0,667. Theta C sama dengan 41,8 derajat. Nah, kita sudah mengetahui theta C-nya. Setelah itu, kita harus fokus pada segitiga yang atas. Saya akan menunjukkan. Nah, di sini adalah segitiga. Kita anggap di sini adalah alfa dan di sini beta. Maka di sana terbentuk sebuah segitiga. Saya anggap segitiga
A, B, C. Nah, syarat segitiga itu kan dalam sebuah segitiga itu memiliki sudut 180 derajat. Maka bisa dituliskan di sini bahwa alfa ditambah beta ditambah C itu sama dengan 180 derajat. Nah, di sini kan ada sebuah sudut alfa. Bagaimana kita mencari tahu ada sudut alfa? Nah, di sini ada sudut kecil. Sudut kecil ini kan hasil pembiasan dari θ 1, maka kita tuliskan dengan θ 2. Nah, maka sudut alfa itu sama dengan 90 derajat minus θ 2. Nah, lalu kita ke B. Ke B kita tarik garis normal. Nah, maka di sini adalah θ C. Ya. Jadi, sudut beta itu sama dengan 90 derajat min θ C. Nah, kan C-nya sudah diketahui, maka kita langsung masukkan saja. Alfanya adalah 90 min θ 2 ditambah 90 derajat min θ C ditambah C-nya diketahui adalah 30 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, di sini kita bisa tuliskan 90 derajat min θ 2 ditambah 90 derajat min θ C ditambah 30 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, di sini kita bisa coret. Maka min θ 2 min θ C sama dengan min 30 derajat. Kita bisa kalikan dengan min 1. Maka θ 2 plus θ C sama dengan 30 derajat. Nah, θ C-nya kan sudah kita ketahui dari hasil penghitungan. Maka θ 2-nya sama dengan 30 derajat min θ C, 30 derajat min θ 2 sama dengan 30 derajat min 41,8 derajat. θ 2 sama dengan 11 min 11,8 derajat. Nah, kita sudah mendapatkan θ C dan θ 2. Nah, lalu kita melihat zona yang kedua. Zona yang kedua di sini kan jadi θ 2-nya di sini adalah min 11,8 dan θ C-nya adalah 41,8. Nah, lalu kita di sini ingin mencari berapakah θ 1 agar di sini terdapat sebuah pemantulan. Nah, kita langsung saja tuliskan seperti hukum Snellius. Nah, hukum Snellius kan N1 dikali sin θ 1 itu sama dengan N2 dikalikan dengan sin θ 2. N1 di sini adalah N udara, sin θ 1 yang dicari, N2 adalah N prisma, dan sin θ 2. Maka N udara adalah 1, sin θ 1. Maka sama dengan N prismanya adalah 1,5 sin dari min 11,8 derajat. Maka 1 dikali sin θ 1, mohon maaf videonya, sama dengan 1,5. Kita hitung dulu sinnya. Sin yaitu min 0,2044. Maka 1 dikali sin θ 1 sama dengan dikalikan 1,5.
min 0,3067. Maka sin theta 1 sama dengan min 0,3067 per 1. Sin theta 1 sama dengan min 0,3067. Theta 1 sama dengan antisin min 0,3067. Didapatkan theta 1 sama dengan min 17,86 derajat. Nah, kita dapatkan theta 1 min 17,86. Nah, yang ditanyakan kan berapa sudut terkecil sehingga terdapat pembiasan di sini. Maka di sini adalah syarat terkecil. Nah, maka sudut terkecil agar terbentuk sebuah pemantulan itu adalah min 17,86 derajat. Nah, agar pemantulannya itu lebih besar, maka theta 1-nya harus lebih besar dari min 17,86 derajat. Semakin besar theta 1-nya, maka pemantulannya juga akan semakin besar. Terima kasih.